Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita lanjut untuk membahas masalah penyusunan renja perangkat daerah. Ya, saya mohon maaf, proses sedikit terkendala. Tata cara penyusunan rencana kerja perangkat daerah. Ini gambaran tentang manajemen Pemda. Sebelum saya masuk ke materi, ada sedikit beberapa anggapan, pendapat. Katanya manajemen itu adalah berasal dari management. Jadi man, orang, age, usia tertentu, mentally. Jadi katanya adalah manajemen itu pemahaman seseorang dalam usia tertentu yang punya mental tersendiri. Jadi mental tertentu baru dia bisa sebagai manajer. Ini gambaran segitiga yang sudah saya sampaikan juga kemarin, tapi tidak ada segitiga ini. Ini maksudnya manajemen Pemda, pemerintahan daerah. Jadi yang puncak di atas ini itu adalah strategic impact, APEX, jadi impact, strategic impact. Kemudian ML ini middle line, kemudian di bawahnya technostructure, di bawahnya lagi supporting staff, lalu yang di bawah lagi operating core. Jadi bukan maksudnya yang ini, yang technostructure sampai operating core itu dia garisnya sejajar, jadi bukan dari atas ke bawahnya. Jadi siapa strategic impact itu adalah kepala daerah dan DPRD. Jadi penentu tujuan daripada sesuatu daerah ialah kepala daerah dan DPRD. Nah, kemudian middle line ini sekretaris daerah. Jadi inilah dari bawah lewat dia ke atas, dari atas lewat dia juga ke bawah. Jadi saluran perintah dan saluran tanggung jawab. Dan kekuasaannya adalah orang kedua sesudah kepala daerah. Lalu yang saya sebut tadi, satu garis datar, technostructure itu badan-badan atau staf-staf yang teknis. Siapa itu? Seperti Bapeda, di Badan Pendapatan Daerah. Ya, si PPKD, pejabat pelaksana teknis keuangan daerah. Dan kemudian supporting staf pembantu itu seperti ada inspektorat. Nah,
Operating core ini, core inti operating pelaksana. Siapa itu? Itulah dinas. Jadi dinas inilah operating core. Jadi gambar ini hanya menunjukkan, jadi mohon maaf, supaya teknostart core seperti stop. Nah, operating core ini satu garis. Oke. Kemudian ruang lingkup Permendagri tentang apa? Tentang 86 ini. Jadi data dan informasi perencanaan dan pembangunan daerah. Jadi terus yang kemudian di atas ini ada tahap-tahapan, kemudian ada dokumen tata cara penyusunan. Nanti kita jelaskan di materinya yang kemarin, yang beberapa waktu yang lalu tentang 86 sudah kira-kira itu pun sudah jelas. Jadi sini ini kan ruang lingkup dokumen RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD, SKPD, dan di bawah pengalian dan evaluasi yang tentang Permendagri 86 sebelumnya sudah saya jelaskan. Kemudian rencana kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat Renja. Perangkat daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 tahun. Jadi istilah Renja ini saya masukkan sedikit pengalaman saya pada saat senja di Ternate di salah satu restoran. Jadi kalau Bapak ada uang kertas 1.000, coba dilihat di sebalik uang kertas itu, itulah Anda duduk di restoran Ternate, di depan Anda sana kelihatanlah ibu kota Provinsi Maluku Utara. Ini sekedar anu saja. Kemudian, jadi Renja itu rencana kerja, bukan rencana senja. Kemudian apa itu rencana kerja perangkat daerah? Rencana kerja perangkat daerah yang selanjutnya disikat Renja perangkat daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 tahun. Jadi dokumen perencanaan. Dokumen itu apa dia? Tertulis di dalam satu kertas atau apalah begitu. Kemudian rencana perangkat daerah adalah dokumen perencanaan kerja perangkat daerah untuk periode setahun tidak di atas, merupakan penjabaran dari rencana strategis perangkat daerah yang mengacu kepada RKPD. RKPD apa itu? Rencana kerja pemerintah daerah, anak dari RPJMD. Nah, jadi rencana perangkat daerah ini dia seperti kaca tembus pandang dengan RPJMD. Kemudian rencana perangkat daerah memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran. Kemudian rencana perangkat daerah menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, apa yang menjadi sasaran, peningkatan pelayanan, target siapa yang kerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya. Rencana perangkat daerah mengakomodasikan hasil musrenbang RKPD dan forum perangkat daerah dan lintas perangkat daerah. Jadi kedudukan rencana ini kelihatan kita awali dari RPJM nasional, terus ada RPJM daerah. Nasional itu ada RPJM, ada RKP, rencana kerja pemerintah. Jadi turunannya ke bawah RPJM daerah. Nah, RPJM daerah ini anak kandung dari RPJP yang sekitar 20 tahun, jadi RPJM 20 tahun, ke bawahnya ada Renstra SKPD. Nah, Renstra SKPD, anak kandung setahun itu umurnya, itulah Renstra SKPD. Dan Renstra SKPD itu kita sebagai pedoman menyusun rencana kerja dan anggaran perangkat daerah. Kemudian nanti sudah diperda, sahkan perdanya, tanda tangan, maka dibuatlah, disusunlah dokumen pelaksanaan anggaran
masing-masing perangkat daerah. Nah, kemudian muatan renja, jadi bisa program kegiatan, alokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, kemudian ada perakiraan maju. Nah, jadi program kegiatan sedang berjalan, program kegiatan yang akan datang, lokasi, indikator kinerja kegiatan, kemudian membuat penjelasan terhadap karakteristik dan kelompok sasaran, kebutuhan dana untuk tahun berikut, dan seterusnya. Itulah kira-kira muatan rendah itu. Kemudian program dan kegiatan yang sedang berjalan, yaitu program dan kegiatan 1 tahun sebelum tahun yang direncanakan yang tercantum dalam Rensta SKPD. Program dan kegiatan alternatif, yaitu program dan kegiatan SKPD lintas SKPD dan kewilayahan yang berdasarkan analisis perlu dilakukan pergeseran pelaksanaan atas pertimbangan mempunyai dampak mempercepat pencapaian sasaran pembangunan daerah. Kemudian kriteria program dan kegiatan A, tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah maupun masyarakat. B, dalam rangka mempercepat capaian target sasaran SKPD. C, adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah, dan atau D, dilakukan jika kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran dan hasil yang sesuai dengan sasaran Rensta SKPD. Karena urutan-urutan penyusunan proses kegiatan tadi Sutir Renstra yang sudah ditayangkan. Jadi renca ini juga ada 6 langkah yang harus berurut dilaksanakan. Apa itu? Pertama, penyusunan. Jadi persiapan, setiap segala sesuatu harus ada persiapan dulu. Jadi kalau istilah bahasa Sunda, kumaha engke. Bukan engke kumaha. Bagaimana nanti? Bagaimana nanti itu kita rencanakan sekarang. Bukan nanti bagaimana lah. Itu Jadi, mohon maaf nih. Jadi persiapan penyusunan rencana perangkat daerah itu pertama. Kedua, penyusunan rancangan awal. Rancangan awal dulu, rencana perangkat daerah. Yang sebelumnya ada istilah orientasi tentang penyusunan. Jadi ini orientasi tidak ada lagi karena sudah paham dianggap itu. Ketiga, penyusunan rancangan perangkat daerah. Jadi rancangan awal dibahas, baru masuk ke perancangan yang asli dalam bentuknya. Kemudian baru 4, forum perangkat daerah, lintas perangkat daerah. Karena nanti dibahas di situ. Nah, yang kelima, sudah dibahas dalam forum, lalu perumusan rancangan akhir perangkat daerah. Dari rancangan akhir, maka itu dikukuhkan dengan perda, jadi penetapan kerja perangkat daerah. Jadi ditetapkan nanti, ditetapkannya baru diperdakan. Kemudian tahapan-tahapan penyusunan tadi, yang tadi sebelumnya sudah kita 6 langkah, ini sama saja diulang. Persiapan, penyusunan rancangan kerja, pelaksanaan forum, perumusan rancangan, penetapan rencana kerja. Apa yang dilaksanakan di dalam persiapan? Kegiatan apa itu persiapan penyusunan? Persiapan sebagai maksud meliputi penyusunan rancangan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun rencana perangkat daerah. Jadi harus ada SK kepala daerah, baru ada dasar. Jadi legal drafting-nya ada dasar kita bekerja. Kemudian orientasi mengenai rencana perangkat daerah. Nah, jadi di depan tadi saya singgung orientasi. Nah, ini orientasi maksudnya kita pahami dulu apa siabidiba, siapa, apa, di mana, bila mana, dan bagaimana. Itu orientasi siabidiba. Kemudian penyusunan agenda kerja tim penyusun rencana perangkat daerah. Jadi disusunlah rencana agenda tanggal sekian. Lalu D, penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD. Penyusunan rancangan awal perangkat daerah. Rancangan awal nih, 1, perangkat daerah menyusun rancangan awal rencana perangkat daerah. Paling lambat minggu pertama bulan Desember. 2, penyusunan rancangan awal rencana perangkat daerah berpedoman kepada Renstra perangkat daerah.
hasil evaluasi hasil kerja renja perangkat daerah tahun lalu dan hasil evaluasi renja perangkat daerah tahun berjalan berpedoman pada Renstra perangkat daerah bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta perakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal renja perangkat daerah dengan Renstra perangkat daerah. Ketiga, berpedoman pada hasil evaluasi hasil renja perangkat daerah tahun lalu dan hasil evaluasi renja perangkat daerah tahun berjalan. Bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal renja perangkat daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasar renja perangkat daerah. Penyusunan awal rancangan perangkat daerah. Penyusunan rancangan awal renja perangkat daerah mencakup pertama A. Analisis gambaran pelayanan perangkat daerah dan B. Hasil evaluasi rencana kerja perangkat daerah tahun lalu. Jadi hasil kerja lalu kita analisis. Kemudian hasil perumusan rancangan awal. Sistematika paling sedikit memuat satu atau A. Pendahuluan. Ini hasil rumusan rancangan awal. B. Hasil evaluasi rencana kerja perangkat daerah tahun lalu. C. Tujuan dan sasaran perangkat daerah. D. Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah. E. Penutup. Nah, dia ada 5 tahap yang berisi isi daripada rumusan rancangan awal. Kemudian penyusunan rancangan awal. Pertama, rancangan awal renja perangkat daerah disempurnakan berdasarkan surat edaran kepala daerah. Ada pedoman kita. Surat edaran kepala daerah. B. Penyempurnaan rancangan awal renja perangkat daerah mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran. Ya, kenapa pendanaan indikatif ini kan belum pasti, belum valid, maka indikatif. C. Perumusan kegiatan alternatif dan atau kegiatan baru diajukan kepala perangkat daerah kepada kepala Bapeda dalam forum perangkat daerah atau lintas perangkat daerah. Kemudian penyusunan rancangan kerja. Tadi itu penyusunan rencana awal. Ini dari rencana awal ke rancangan. A. Penyusunan rencana kerja perangkat daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan awal renja perangkat daerah berdasarkan surat edaran kepala daerah tentang penyusunan rancangan rencana kerja perangkat daerah. B. Rancangan rencana kerja perangkat daerah dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat daerah, lintas perangkat daerah. C. Rancangan renja perangkat daerah disajikan dengan sistematika yang dimaksud pasal 129. Dan D. Rancangan renja perangkat daerah provinsi sampaikan kepada kepala Bapeda provinsi untuk implikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rencana awal RKPD menjadi rancangan RKPD, dan untuk kabupaten kota disampaikan juga kepada Bapeda kabupaten kota untuk verifikasi dan seterusnya. E. Rancangan renja perangkat daerah disampaikan paling lambat minggu pertama bulan Maret. Kemudian rancangan renja perangkat daerah kabupaten kota disampaikan tadi, walaupun tadi sudah saya singgung juga, ini untuk perangkat rencana renja perangkat daerah kabupaten kota disampaikan kepada kepala Bapeda kabupaten kota untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.
Ini ada kaitannya itu dengan Renca Perangkat Daerah dengan RKPD. Rancangan Renca Perangkat Daerah disampaikan paling lambat minggu ketiga bulan Maret. Bapeda melakukan verifikasi terhadap rancangan Renca Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal 132 dan 133. Kemudian verifikasi di Bapeda. Ini seluruh katanya apa itu Bapeda? Itu kan Badan Pencoretan Daerah, Pak. Benar atau salah? Benar juga. Karena yang tidak sesuai dicoret maksudnya dicoret positif. Verifikasi A, verifikasi harus dapat menjamin rancangan Renca Perangkat Daerah sudah selaras dengan rancangan awal RKPD. Hebat ini Bapeda ini. Ya, harus punya insting, punya pemahaman yang betul-betul dapat diterima dan cerdas. B, artinya smart. B, apabila berdasarkan hasil verifikasi ditemukan hal yang perlu disempurnakan, Bapeda menyampaikan saran dan rekomendasi untuk rancangan Renca Perangkat Daerah kepada perangkat daerah. Itu kan sini menyampaikan saran-saran. Saran itu kan ada coret baru rekomendasi. C, berdasarkan saran dan rekomendasi penyempurnaan, kepala perangkat daerah menyempurnakan rancangan Renca Perangkat Daerah. D, rancangan Renca Perangkat Daerah yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh kepala perangkat daerah kepada kepala Bapeda yang sudah tadi disarankan kalau ada. Kalau ada tadi dari Bapeda dikirim ke kepala perangkat daerah, tolong ini diperbaiki, kembalikan. Kalau tidak ada, tidak ada. E, verifikasi rancangan Renca Perangkat Daerah paling lambat 2 minggu setelah penyampaian rancangan Renca Perangkat Daerah kepada Bapeda. Nah, kemudian kita masuk pada pelaksanaan forum perangkat daerah atau forum lintas perangkat daerah. 1. Forum perangkat daerah lintas perangkat daerah dilaksanakan oleh kepala-kepala perangkat daerah berkoordinasi dengan Bapeda. Jadi bisa satu kepala perangkat, bisa beberapa kepala perangkat. Karena ini namanya kan forum perangkat daerah. Jadi beberapa. Kemudian forum perangkat daerah, lintas perangkat daerah dihadiri oleh stakeholder, pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Ketiga, pembahasan dengan pemangku kepentingan bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajauan target kinerja, sasaran, program, dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam rancangan rencana kerja perangkat daerah. Keempat, forum perangkat daerah, lintas perangkat daerah, dilaksanakan paling lambat 2 minggu setelah surat edaran kepala daerah. Itu diatur dalam pasal 131. Nah, kemudian pelaksanaannya, pelaksanaan forum dan kemudian hasil lanjutan daripada yang tadi. Hasil pembahasan rancangan Renca Perangkat Daerah dalam forum perangkat daerah, lintas perangkat daerah dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri forum perangkat daerah dan lintas perangkat daerah. Kemudian perumusan rancangan air Renca Perangkat Daerah. Pertama, rumusan rancangan akhir Renca Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renca Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renca Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD. Kedua, perumusan rancangan akhir Renca Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program kegiatan dan pagu indikatif perangkat daerah berdasarkan program kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD. Ketiga, rancangan akhir Renca Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika sebagaimana ditentukan dalam pasal 129. Penetapan Renca Perangkat Daerah. 1. Rancangan akhir Renca Perangkat Daerah disampaikan
kepala perangkat daerah kepada kepala Bapeda untuk diverifikasi. Kedua, rancangan akhir rencana perangkat daerah disampaikan paling lambat 1 minggu setelah perkada tentang RKPD ditetapkan. Ketiga, verifikasi harus dapat menjamin program kegiatan pembangunan indikatif rencana perangkat daerah selaras dengan peraturan kepala daerah tentang RKPD dan rencana perangkat daerah. Saya ulang, harus dapat menjamin. Verifikasi itu kalau tidak dapat dijamin, untuk apa diverifikasi? Keempat, dalam hal hasil verifikasi ditemukan hal-hal yang perlu disempurnakan. Bapeda menyampaikan saran dan rekomendasi penceruh penerimaan rancangan akhir. Jadi saran rekomendasi tentang penyempurnaan rancangan akhir rencana perangkat daerah kepada perangkat daerah. Kelima, berdasarkan saran dan rekomendasi kepala perangkat daerah menyempurnakan rancangan akhir rencana perangkat daerah. 6. Rancangan akhir rencana perangkat daerah yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh kepala daerah kepada kepala daerah. Jadi kalau kita menelusuri, meneliti isi apa-apa dari nomor 1 sampai dengan nomor 6 yang tadi saya singgung, bahwa di bawah middle line, di bawah sekda ada di situ pertama kan tekno. Jadi semacam suatu, memang Bapak Dato suatu punya keahlian yang luar biasa, maka dia disebut tadi semacam tekno titik-titik. Kemudian penetapan rencana perangkat daerah. 1. Verifikasi seluruh rancangan akhir rencana perangkat daerah paling lambat 2 minggu setelah penyampaian rancangan akhir rencana perangkat daerah. Kedua, Bapeda menyampaikan seluruh rancangan akhir rencana perangkat daerah yang telah diverifikasi sebagai dimaksud pasal 139 kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah untuk ditetapkan dengan perkada. Ketiga, penetapan rencana perangkat daerah paling lambat 1 bulan setelah perkada tentang RKPD ditetapkan. Dan keempat, rencana perangkat daerah menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun RKA perangkat daerah. Jadi saya singgung ini tadi dari angka 1 sampai ke 6, betapa pemahaman, pengetahuan, dan peran fungsi Bapeda, maka dia kita sebut tadi technostructure. Jadi technostructure punya badan yang punya keahlian. Kemudian data informasi pembangunan daerah. 1. Perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola melalui SIPD. 2. Data dan informasi mencakup kondisi geografis, demografi, potensi sumber daya, ekonomi dan keuangan, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing, serta data dan informasi yang dimuat dalam dokumen perencanaannya sesuai dengan kebutuhan. 3. Data dan informasi menggambarkan capaian kinerja pembangunan daerah dan perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan dan fungsi penunjang pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. 4. Urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. 5. Gambaran capaian kinerja pembangunan daerah dan perangkat daerah dilakukan melalui sinkronisasi dan harmonisasi indikator urusan pemerintah daerah terhadap target pembangunan nasional yang ditetapkan dalam dokumen rencana pembangunan nasional. 6. Sinkronisasi dan harmonisasi dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri. 7. Capaian kinerja pembangunan daerah memperhatikan indikator yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Itulah
ini ini ada pengulangan, saya ulang kembali supaya lebih menjadi perhatian kita. Demikianlah Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, uraian saya tentang penyusunan rencana kerja. Ya, tadi saya seluruh rencana kerja di Ternate, saya bilang di uang kertas Rp1.000. Mohon maaf kalau tidak sesuai dengan apa yang Bapak Ibu inginkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.